Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dalam video pembelajaran mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Pada video kali ini kita akan membahas peran Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia melalui organisasi internasional. Ada 3 tema yang akan kita bahas dalam video kali ini. Yang pertama yaitu sejarah organisasi internasional. Yang kedua adalah pengertian organisasi internasional. Yang ketiga adalah peran Indonesia dalam organisasi internasional. Baik, mari kita bahas sejarah organisasi internasional. Kerjasama Indonesia dalam organisasi internasional ternyata memiliki sejarah yang sangat panjang. Dimulai dari organisasi pertama yang diikuti Indonesia adalah menjadi anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa yang ke-60 pada tanggal 28 September 1950. Meskipun begitu, Indonesia juga pernah keluar dari keanggotaan PBB, yaitu tanggal 7 Januari 1965 karena ada suatu permasalahan. Namun, Indonesia kembali masuk menjadi anggota PBB pada tanggal 28 September 1966. Selain menjadi anggota PBB, Indonesia juga aktif dalam Dewan Keamanan PBB dengan mengirim pasukan Garuda ke negara-negara yang dilanda konflik seperti Kongo, Vietnam, Kamboja, Bosnia, dan sebagainya. Bahkan pada tahun 2007, Indonesia ditetapkan menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Selain ikut serta dalam kegiatan PBB, Indonesia juga turut aktif dalam perdamaian dunia melalui organisasi internasional yang dapat kita lihat ketika Indonesia menjadi salah satu negara pendiri gerakan non-blok pada tahun 1961. Bahkan pada tahun 1992, dalam konferensi negara-negara non-blok yang berlangsung di Jakarta, Indonesia ditunjuk menjadi ketua GNP. Melalui GNP ini, secara langsung Indonesia telah turut serta meredakan ketegangan perang dingin antara blok barat dan blok timur. Selain GNP, Indonesia juga turut serta dalam memprakarsai penyelenggaraan Konferensi Asia Afrika pada tahun 1955 yang melahirkan semangat dan solidaritas negara-negara Asia Afrika yang kemudian melahirkan Dasar-Sila Bandung. Di tingkat organisasi internasional regional, Indonesia juga menjadi salah satu pendiri ASEAN, Association of Southeast Asian Nations, yaitu organisasi negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Bahkan Sekretariat Jenderal ASEAN juga berada di Jakarta. Selain mengikuti organisasi internasional, Indonesia juga turut menyelenggarakan pesta olahraga internasional dalam hal untuk menjaga perdamaian dunia, menjaga persahabatan antar negara. Mulai dari SEA Games, Asian Games, Olimpiade, dan lain sebagainya. Indonesia juga aktif dalam beberapa organisasi internasional lain. Hal ini dibuktikan dengan tercatatnya bangsa Indonesia sebagai anggota Organisasi Konferensi Islam atau OKI, Organisasi Negara-Negara Pengekspor Minyak atau OPEC, dan Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik atau APEC. Dalam menyelenggarakan hubungan diplomatik dengan berbagai negara yang ditandai dengan pertukaran perwakilan diplomatik dengan negara yang bersangkutan. Sampai saat ini, Indonesia sudah menjalin kerjasama bilateral dengan 162 negara. Sebagai wujud hal tersebut, di negara kita terdapat kantor kedutaan besar dan konsulat jenderal negara lain. Begitu juga dengan kantor kedutaan besar
dan konsulat jenderal negara kita yang terdapat di negara lain. Tema yang kedua, kita akan membahas pengertian organisasi internasional. Secara umum, organisasi internasional diartikan sebagai organisasi bukan negara yang berkedudukan sebagai subjek hukum internasional dan membuat kapasitas untuk membuat perjanjian internasional. Karena menurut subjek hukum internasional, organisasi internasional mempunyai hak dan kewajiban yang ditetapkan dalam konvensi-konvensi internasional. Menurut White, organisasi internasional itu adalah seni untuk menciptakan dan mengatur organisasi umum dan regional yang terdiri dari negara-negara merdeka untuk memfasilitasi kerjasama yang dimaksud dan bertujuan yang sama. Menurut Tengku Masrudi, definisi organisasi internasional adalah sebuah pola kerjasama antar bangsa negara yang didasari atas struktur organisasi yang jelas dan lengkap serta dapat diharapkan atau diproyeksi bisa menjalankan tugas-tugasnya atau fungsi-fungsinya dengan secara berkesinambungan demi terwujudnya tujuan yang telah disepakati bersama-sama, baik itu antara pemerintah dengan pemerintah ataupun juga sesama organisasi non-pemerintah pada dasar negara yang berbeda. Ciri-ciri organisasi internasional yaitu yang pertama adalah organisasi tetap untuk melaksanakan fungsi yang berkelanjutan. Yang kedua, keanggotaan bersifat sukarela dari peserta yang memenuhi syarat. Yang ketiga adalah instrumen dasar yang menyatakan tujuan struktur dan metode operasional. Yang keempat adalah adanya badan pertemuan perwakilan konsultatif yang luas. Yang kelima adalah sekretariat tetap untuk melanjutkan fungsi administrasi, penelitian, dan informasi secara berlanjut. Bentuk organisasi internasional itu ada dua. Yang pertama adalah organisasi antar pemerintah atau Intergovernmental Organization atau IGO. Anggotanya terdiri dari delegasi resmi pemerintah negara-negara. Yang kedua adalah organisasi non-pemerintah atau Non-Government Organization atau NGO. Anggotanya terdiri kelompok-kelompok swasta di berbagai bidang. Dasar organisasi internasional di Indonesia sendiri diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 bahwa organisasi internasional didefinisikan sebagai organisasi antar pemerintah. Hingga tahun 2007, Indonesia tercatat menjadi 240 anggota di organisasi internasional. Ketentuan mengenai keanggotaan dan kontribusi Indonesia pada organisasi internasional diatur melalui Kepres nomor 64 tahun 1999 tentang keanggotaan Indonesia dan kontribusi pemerintah Indonesia pada organisasi internasional, di mana keanggotaan tersebut diamanatkan untuk mendapatkan manfaat yang semaksimal bagi kepentingan nasional dan didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memperhatikan efisiensi penggunaan anggaran serta kemampuan keuangan negara. Tema yang ketiga yaitu keterlibatan Indonesia dalam organisasi internasional. Yang pertama, kita akan membahas sejarah Indonesia dengan PBB. Indonesia resmi menjadi anggota PBB yang ke-60 pada tahun 1950 dengan suara bulat dari para negara anggotanya. Hal tersebut terjadi kurang setahun setelah pengakuan kedaulatan oleh Belanda melalui Konvensi Meja Bundar. PBB secara konsisten mendukung Indonesia untuk menjadi negara yang merdeka, berdaulat, dan mandiri.
peran PBB terhadap Indonesia sendiri pada masa revolusi fisik cukup besar, seperti pembentukan KTN, resolusi Dewan Keamanan PBB, pembentukan UNCI, dan perjuangan perundingan melalui sidang umum PBB. Sedangkan peran Indonesia dalam PBB diantaranya adalah sebagai negara anggota PBB, Indonesia terdaftar dalam beberapa lembaga di bawah naungan PBB. Indonesia juga terlibat langsung dalam pasukan perdamaian PBB dengan mengirimkan pasukan Garuda untuk mengemban misi perdamaian PBB di berbagai negara yang mengalami konflik. Indonesia terpilih sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB periode 1974 sampai 1975, 1995 sampai 1996, dan saat ini 2016 sampai hingga saat ini. Di Komisi Hukum Internasional PBB atau International Law Commission atau ILC, Indonesia juga turut serta menjadi anggota tersebut pada periode 1992 sampai 2001. Indonesia juga menjadi salah satu anggota pertama Dewan HAM dari 47 negara anggota PBB lainnya yang dipilih pada periode 2006 sampai 2010. Di tingkat organisasi internasional tingkat regional, Indonesia juga berperan dalam organisasi ASEAN. Kontribusi Indonesia dalam ASEAN yang pertama bisa kita lihat ketika Indonesia menjadi salah satu negara pendiri ASEAN tanggal 8 Agustus 1967. Ketika menjadi anggota ASEAN, Indonesia memegang peranan penting dalam hal keamanan dan stabilitas di Asia Tenggara. Contohnya, Indonesia telah mengambil peran utama dalam membantu proses pemulihan kembali demokrasi di Kamboja. Selain itu, Indonesia juga menjadi perantara dalam proses pemisahan diri Muslim di Filipina Selatan. Selain itu juga ikut serta aktif dalam menyelesaikan konflik di Kamboja dengan sponsori penyelenggaraan Jakarta International Meeting bulan Juli 1988. Indonesia juga sering menjadi tuan rumah pertemuan ASEAN tahun 1976, 1996, 2003 untuk membicarakan keamanan, ekonomi, dan sosial budaya di regional Asia Tenggara. Selain ASEAN, Indonesia juga berperan dalam GNP. Bagi Indonesia, GNP merupakan wadah yang tepat bagi negara-negara berkembang untuk mewujudkan cita-citanya, dan untuk itu Indonesia senantiasa berusaha secara konsisten dan aktif membantu berbagai upaya ke arah pencapaian tujuan dan prinsip-prinsip gerakan non-blok. Indonesia menjadi salah satu pemakrasa pendiri GNP dalam upaya membantu terciptanya perdamaian dunia sesuai dengan politik luar negeri Indonesia, yaitu bebas aktif. Indonesia juga menjadi pemimpin GNP pada tahun 1992 sampai 1995 dan banyak pencapaian yang telah dilaksanakan. Melalui GNP, Indonesia juga pernah menggagas ide atau gagasan yaitu Jakarta Message. Indonesia memberikan warna baru pada gerakan ini dengan meletakkan titik kerjasama pada pembangunan ekonomi. Indonesia juga turut aktif menyelesaikan berbagai konflik regional akibat Perang Dingin. Salah satu pokok gagasan dari gerakan non-blok adalah politik bebas aktif. Bebas artinya tidak memihak salah satu blok kekuatan, dan aktif artinya giat menciptakan perdamaian dunia. Dalam pertemuan GNP, Indonesia juga mendukung kemerdekaan Palestina, meminta menghentikan diskriminasi ras di Afrika Selatan diakhiri, dan menolak penggunaan senjata nuklir.
Indonesia juga turut membantu meredakan ketegangan di Yugoslavia pada tahun 1991. Demikian video kali ini. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Sampai jumpa pembelajaran minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.